seruannya. Kalau Anda meletakkan Yesus adalah Tuhan, ya, padahal dia hamba, padahal dia utusan, itu penghinaan terhadap Yesus. Makanya Yesus berkata apa di dalam Matius 7 ayat 22-23? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, enyahlah kau daripada hai para pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda jahat menurut Yesus. Makanya letakkan sesuatu itu pada tempatnya, Bang. Iya, Bang, betul. Itu kan dibilang Yesus itu sama orang-orang yang beriman, dia tidak mau mencari domba yang hilang. Dia ini kemana ini? Kemana kan ini larinya? Yesus kan disuruh beriman Injil, sebagai utusan, malah suruh nyari domba. Beritakan Injil ke seluruh dunia, cari domba-domba yang hilang. Nah, itu perintah Yesus, bukan untuk mengusir setan demi nama Yesus. Kan jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Berarti kan itu Bang, ini kita bicara tentang Matius 7 ayat 22-23. Jadi yang diusir di situ siapa, Bang? Orang yang tidak memberitakan Injil, orang yang tidak mencari. Gimana tidak memberitakan Injil, Bang? Dia bisa mengusir setan, bisa itu bukan perintah Yesus. Itu bukan dibilang usir setan demi namaku. Bukan itu aja yang pentingnya. Itu bukan pentingnya itu. Cari jiwa-jiwa baru, orang-orang yang tersesat. Ini nggak ada kaitannya dengan penginjilan ini. Makanya Anda lihat perikopnya itu hal ajaran sesat. Cek dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Coba kau cek itu. Sama, ini Bang. tentang pengajaran sesat, Bang. Nah, menurut Yesus ciri-ciri ajaran sesat adalah menyebut dirinya Tuhan, melakukan mukjizat nama Yesus, ya, terus kemudian apalagi menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Biasa banyak di sini. Ya itu kan dia. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 8, apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Pakai nama Yesus untuk apa? Mengusir setan, bermukjizat, ya kan, bernubuat, ya. Waspadalah supaya kamu jangan sesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nggak boleh kita ikuti-ikuti. Kalau Yesus seperti itu, ini kok ada suara piano apa? Siapa sih? Kalau Yesus kalau Yesus yang asli, Bang, dia ada bekas paku di tangannya. Berarti ada Yesus yang palsu. Kalau yang ada bekas bolong tangannya pakunya, berarti itu palsu. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Mana Yesus yang asli, mana yang palsu dong? Yang asli yang udah ada bekas paku, udah bolong dia, bekas paku. Telapak tangannya itu dipaku. Saya kan tidak ada di sana, Bang. Besok, Abang ada di sana. Kalau Abang mati besok kan jumpa sama Yesus, kalau Abang percaya. Iya. Iya. Semua kan bertemu di sana. Jadi gini Pak Ustadz, sama apa bedanya Pak Ustadz pun sholawat sama Nabi Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruan. Sama puji-pujian sama Yesus itu sama. Kami pun memuji Yesus. Iya, tapi kita tidak menuhankan, Bang. Beda dengan kalian. Kita jelas-jelas mengakui Nabi Muhammad itu Rasul Allah, hamba Allah, tidak sampai jatuh kepada ketuhanan. Gitu loh. Kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai ucapan terima kasih atas jasa beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah, ya, zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, yaitu Islam. Berarti Abang nggak berdoa kepada Nabi Muhammad? Abang nggak berdoa? Pak Ustaz nggak berdoa? Enggak, kita nggak pernah berdoa kepada Rasulullah, enggak boleh. Izin Bang Edi. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Begini, bentar. Untuk menghormati Yesus, menghormati Nabi Muhammad, ikuti apa yang dia perintahkan. Kata Yesus, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu kalau kita menghormati dia, bukan menyembah, Bang, tapi mencontoh.
ya, dengan cara mencontoh, mengikuti apa yang dia lakukan, itulah bentuk dari kecintaan, bentuk dari penghormatan kita kepada hamba-hamba Allah itu, para rasul itu. Demikian Muhammad juga bukan kami umat Tuhan. Islam. Jadi Muhammad bukan Tuhan. Oh bukan. Tuhan dari mana? Oh. Mana ada Tuhan kencing, Tuhan berak, Tuhan tidur, Tuhan makan, Tuhan beranak, Tuhan beristri. Mana ada seperti itu? Di dalam bilangan bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuh. Bilangan 23 19 Anda baca. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Jelas Berarti, kok. berarti sama dengan Muhammad dong. Sama. Nabi Muhammad. Oh. Ya sama lah. Cuma nanti yang menjadi pembeda adalah proses kelahirannya saja. Yesus itu terlahir ajaib tanpa melalui seorang laki-laki. Nabi Muhammad ada ibu, ada bapak. Itu saja. Itu tidak bisa merubah status orang yang dilahirkan ajaib jadi Tuhan. Karena orang yang dilahirkan ajaib bisa jadi Tuhan, ya bahaya. Nanti banyak Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang itu satu atau banyak, Bang? Orang-orang banyak ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi yang terlahir ajaib itu bukan cuma Yesus. Yohanes itu termasuk terlahir ajaib. Kenapa? Karena ibunya mandul. Orang yang Adam dan mandul, Hawa. bentar, orang yang mandul ya secara logis tidak mungkin punya anak. Perempuan yang tidak ada suami secara logis nggak mungkin punya anak. Tapi kalau Tuhan mau, jangankan perempuan mandul, jangankan perawan yang nggak pernah disentuh laki-laki, dari tulang bisa jadi manusia. Siapa Bang? Manusia dari tulang, Bang? Elia. Nabi Isa. Hawa. Oh. Baca Kejadian 2 ayat 14-15 tuh. Iya. Ya, Aku jadi katakan kelahiran Iya. ya, kelahiran yang ajaib tidak bisa merubah status, Bang. Di dalam Al-Qur'an itu ada unta yang keluar dari batu tuh, lebih hebat lagi tuh. Untanya Nabi Soleh. Berarti Nabi Adam itu berasal dari tulang. Ya Pak Ustadz? Bukan. Hawa yang saya bilang dari tulang. Oh, Adam iya, itu iya. dari debu dan tanah. Oh. Hawa. Oke Bang ya. Dari Jadi tulang bukan cuma ya. Yesus yang terlahir ajaib, Iya, iya. banyak Bang. Melkisedek lebih Iya. hebat daripada Yesus, Bang. Ibrani Oh iya, 7 ayat tidak 1 berawal. sampai 3. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak Tidak berakhir. berawal, tidak berakhir. Oh Iya, hebat iya, Melkisedek, iya. Bang. Lanjut. Ustaz Betul. tadi Iya, hebat kayaknya udah sekali. ngomong tadi. Tapi saya tanya Pak Ustadz. Enggak, Saya lagi tanya. nemenin aja. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Ya. Tunjukkan semua nabi-nabi yang bisa bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit pada hari ketiga. Anda baca di dalam Wahyu ya, Wahyu 10 ayat 11 itu ada Tuhan bangkit selain Yesus tuh, Bang. Ini izin Pak Bibel. Kan manusia mati bangkit hari ketiga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti bukan cuma Yesus, kita bisa juga. Ini nih, kita pakai ayat aja, Bang. Pakai ayat ya. Wahyu 11 ya, seingat saya, bentar. Wahyu 11. Nah ini, dari ayat 7 ya, kita baca ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, jadi di Mesir itu ada Tuhan yang disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka,
itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuk roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Nih bukan cuma Yesus, ada orang bangkit 3,5 hari kemudian, Bang. Yesus mah nggak sampai 3 hari, Bang. Iya, Nggak iya, sampai 3 iya. hari 3 malam. Coba Iya. dihitung itu. Jumat siang, ya, Sabtu siang, Minggu nggak ada. Jumat malam sama malam Minggu. Berapa itu? 2 hari 2 malam. Itu pun Jumat sudah saya tambahkan tuh, karena Jumat udah sore. 2 hari 2 malam. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bang gimana? Baru abad ke-7 dia. Tadi saya sudah buktikan, Bang. Kalau Allah itu hadir di abad ke-7, kenapa mengenai proses penciptaan lebih benar Allah daripada Tuhanmu? Udah abad ke-7 itu pun Muhammad Iya, mengatakan, Bang. anggaplah abad 7. Kenapa Tuhan abad ke-7 lebih benar daripada Tuhanmu? Tuhanmu mengatakan bahwa ya, terang hari pertama sudah ada, mataharinya nongol hari keempat. Benar apa salah itu? Tunjukkan Bang kebenaran Allah. Apakah Ya, dia kan itu sudah Tuhan saya yang benar buktikan. atau Tuhanan Bang? Loh, Kan sudah saya buktikan Tuhan tadi. Abang baru Aduh, abad di abad ke-7. Kalau menolak ketuhanan Yesus, tunjukkan ketuhanan Abang, jangan hanya bertanya. Ini saya sedang nunjukin tadi, dari tadi sudah saya tunjukin. Tuhan Di dalam- baru abad Aduh, ke-7 nggak bisa Bang. kejar, Bagaimana turun. Saya nggak mau orang nerocos, turunin. kau. Saya nggak mau nerocos, Takut turunin. kau. Kenapa takut Dia kau? nggak memberi kesempatan orang menjawab, turunin. Dia nggak memberi kesempatan, dia tanya mau saya jawab, nerocos. Gimana sih? Kalau kalau Anda bertanya, jangan takut dijawab. Diem saya jawab. Ini ada orang jawab, nerocos pula. Gimana Bang Edi? Silakan Bang Edi. Ya, Pak Ustaz, ya. Coba kan jelaskan tadi yang dibilang saudara itu tadi, Pak Ustaz. Ke abad ke-7 itu katanya, ya. Tadi sudah saya buktikan, Bang. Allah itu tidak mungkin abad ke-7. Allah itu sudah ada sebelum kata-kata itu ada. Dan Allah itu tetap ada walaupun kata-kata ada itu sudah nggak ada. Dalam surah Al-Hadid ya, Allah itu wal awalu wal akhiru, yang maha awal yang maha akhir. Yesus hadir abad ke-1. Mungkinkah Tuhan itu berawal dari rahim Maria berakhir di tiang salib? Bagaimana dia Tuhan kalau dia berawal dan berakhir? Sementara Tuhan tidak berawal, tidak berakhir. Wal awalu wal akhiru wa dzuhiru wal batinu. Itulah Allah. Jadi masa Tuhan punya asal usul? Allah kami nggak punya asal usul. Nah tadi saya sudah membuktikan kalau memang Allah itu kalian anggap abad ke-7, kenapa firman-firman Allah itu lebih benar daripada Bible yang nongol duluan? Sudah saya buktikan tadi dalam surah Al-Anbiya ya, sebelum manusia itu mengetahui bagaimana awal mulanya terciptanya jagat raya, Allah 1400 tahun yang lalu sudah mengabarkan kepada kita. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulu adalah satu, yang padu lalu kami pisahkan keduanya? Big Bang. Belum lagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam laut ada api. Sementara kedalaman api di dalam laut itu 1800 meter. Nabi Muhammad jangankan tinggal di bibir pantai, ya, dia itu di padang gurun, Bang. Jangankan dekat dengan bibir pantai, jangankan di tengah lautan, dia itu tinggal di padang gurun yang jauh ribuan kilometer dari pantai. Dari mana Rasulullah itu tahu ada api di dalam lautan? Dan itu terbukti sekarang. Apakah 1400 tahun yang lalu ada orang yang mampu menyelam 1000 meter? Kalau Nabi Muhammad menyelidiki, nyelam dia ke dalam laut, bisa Bang? Bisa Bang? Tidak Bang, itu kuasa, ada kuasa itu. Berarti ada kuasa. Kuasa siapa yang bisa mengetahui segalanya? Tentu kuasa Allah.
Banyak bang. Belum lagi kalau kita lihat dalam surah Al-Hadid, ya, ternyata besi itu bukan hanya dari dunia. Yang tersedia di bumi ini hanya sebagian saja. Al-Quran mengatakan besi itu diturunkan, dan itu disepakati oleh para pakar bahwa bumi ini tidak menyediakan secara utuh besi itu. Dari mana Rasulullah tahu? Kemarin saya naik pesawat melihat awan-awan itu seperti gunung, ya, seperti gunung yang berjalan. Kalau kita lihat awan itu seperti gunung bang, enggak kan? Kalau kita lihat dari bawah, enggak. Coba naik pesawat bang, persis seperti gunung-gunung itu. Emang Rasulullah terbang 1400 tahun yang lalu bang? Kan tidak mungkin. Belum lagi berbicara tentang embriologi dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12. Allah lah yang menciptakan manusia itu dari setitik air mani. Di situ dari kata nutfah. Sejak kapan manusia itu tahu bahwa kita ini terjadi dari jutaan sperma itu? Dari jutaan sperma itu yang jadi cuma satu. Kapan itu manusia mengetahui? 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah menceritakan itu dalam Quran. Ya. Dia Allah yang menciptakan manusia dari setitik air mani. Kemudian dari setitik air mani itu Allah jadikan sesuatu yang mirip lintah. Coba cek perkembangan ilmu embriologi itu. Manusia pada usia ibu hamil pada usia 15 sampai 25 hari itu persis seperti lintah. Cek kalau nggak pakar ilmu embriologi modern yaitu Ketmore ya, Profesor Dokter. Bang ya. Di ayat ini masuk Islam dia bang, karena tidak mungkin dia bisa menemukan dari Bible, karena di dalam Bible dalam Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Sejak kapan manusia dalam rahim bumi seperti keju bang? Iya. Mana yang lebih masuk akal? Manusia yang seperti lintah, dia makan dari saripati ibu kita, menyedot darah yang di dinding rahim karena dia juga sifatnya menempel, atau yang mirip keju bang? Mirip lintah bang, Pak Ustaz. Mirip lintah. Sementara yang namanya alakoh atau lintah ini itu belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Seandainya perempuan yang masih nyidam itu kita belah perutnya, namanya alakoh, lintah, itu belum kelihatan. Iya. Dari mana Rasulullah itu tahu? Sementara mikroskop hadir di abad 19, itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Apalagi kita pakai bang, kita beragama tidak boleh hanya imani saja. Mungkin dulu saya waktu kecil imani sajalah, apa kata kiai imani sajalah. Tapi setelah saya dewasa, saya punya berpikir tidak mau saya seperti itu. Karena orang yang hanya imani saja dalam beragama, khususnya di dalam Islam, dia tidak akan bisa berislam dengan sepenuh hati. Maaf tadi. Maka cari kebenaran itu, ya, cari kebenaran itu. Jadi gini, jangan hanya modal imani saja. Benar, kalau memang Al-Quran yang diturunkan yang terakhir, kenapa di Alkitab tidak tertulis atau diberitakan atau dikabarin atau diperingatin, bahkan ada nanti buku Al-Quran atau ada Nabi yang terakhir akan datang? Kenapa nggak ditulis di Alkitab? Di dalam Yesaya 12 ayat 29 seingat saya, apabila kitab itu diberikan, apabila kitab yang termatra itu diberikan kepada orang yang membaca, yang bisa membaca, maka dia berkata, aku akan membaca. Tetapi apabila kitab yang termatra itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca. Kitab yang termatra itu apa bang? Kitab itu termatre Al-Quran. Apa materainya Al-Quran? Ada ayat-ayat mutasabihat, alif lam mim.
Ini matre bang. Kenapa saya katakan matre? Itu segel dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang tahu makna dari ayat itu. Alif Lam Mim. Orang Arab tahu itu huruf hijaiyah, tapi dia tidak tahu apa itu artinya. Hanya Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad nggak tahu apa itu artinya. Kenapa begitu? Contoh nih, saya membuat surat, lalu saya kasih tanda tangan. Matre, saya matre. Anda tahu nggak maksud tanda tangan saya itu artinya apa? Nggak tahu. Itulah matre Allah, atau bisa kita bilang tanda tangan Allah. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itulah matre, kitab yang termatre itu. Bibel kitab termatre. Apa? Buktikan materinya Bibel kepada saya. Al-Quran lah kitab termatre. Maka ketika kitab itu termatre, kitab yang termatre itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca. Dan ini terbukti pada Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama di dalam gua Hira. Apa kata Jibril? Iqra. Kata Rasulullah, ma'ana bi khair. Aku tidak bisa membaca. Sesuai Yesaya 9 Yesaya 12 ayat 29. Aku tidak bisa membaca. Itulah Al-Quran yang dimaksud. Kemudian kalau kita lihat di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul berapa, saya agak lupa ya. Ustaz Talib ingat enggak yang ini? Dan akan terjadi pada umat kita, orang-orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. KPR 322. KPR 3 ayat 22. Di situ dikatakan dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Akan terjadi, sudah terjadi belum bang? Bang, Pak Ustadz. 2223 itu. Ya. Kalau dikatakan akan terjadi, sudah terjadi belum? Belum. Belum. Itu di KPR setelah Yesus terangkat. Ada nabi lagi nanti yang tidak mendengarkan, bentar bang, yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita, sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 19 ya. Di situ dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Demi namaku dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Saya tanya di dalam seluruh Bibel, Nabi mana ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah, dengan nama Tuhan? Nabi siapa? Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Tuhan akan menuntut Anda kalau Anda tidak mendengarkan Nabi yang menyampaikan firman Tuhan didahului dengan Bismillah, dengan nama Tuhan. Jelas ayat kok. Tuh, diperkuat kisah para Rasul 3 ayat 23 22 23. Dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Rasulullah berkata apa dalam Al-Quran? Aku diutus untuk memerangi orang-orang kafir. Izin bang, kan Yesus akan datang kedua kali, tanda hari kiamat. Nah, coba bagaimana itu abangku? Betul, di dalam hadis ya, dan ini semua orang Kristen tahu bahwa akan datang masanya Isa putra Maryam. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, menghapus pajak. Ini hadis. Dia menerangkan akan menjadi hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, menghapus pajak. Itu tugasnya dia. Apakah Nabi Isa akan naik ke gereja
satu persatu dipatahkan salibnya di atas genteng gereja? Tidak. Maksudnya di situ adalah mematahkan iman Kristen yang meletakkan keselamatan itu pada penyalipan, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Apabila Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Jadi tanpa adanya penyalipan tidak ada penebusan dosa. Tanpa ada penebusan dosa nggak ada Kristen. Maka di situ dikatakan apa? Nabi Muhammad akan mematahkan salib. Artinya menyangkal bahwa konsep keselamatan itu didasarkan atas penyalipan. Nabi Muhammad. Ya, bentar Bang. Saya belum selesai. Nah, kemudian kita lihat lagi nanti, kita korelasikan dengan Matius 7 22 23. Inilah kedatangan Yesus pada hari terakhir nanti. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka? Yang mengenalkan Yesus, yang bernubuat, yang mengusir setan. Aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kau, nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yesus datang sebagai hakim, setuju. Nabi Isa datang sebagai hakim, setuju. Tapi Kristen yang sebagai tersangkanya. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Aku turun dulu ya. Saya akui ya. Makasih Bang. Anda sudah dialog dengan baik Bang. Oke Bang, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya. Selamat sore. Silakan Bang Edi. Apalagi Bang Tom, silakan. Jadi Yesus Aku datang. mabuk dulu ya. Loh, Yesus itu kan akan datang kedua kali tanda hari kiamat. Kan seperti itu. Jadi keimanan kami itu biasanya diperkuat dengan itu. Kan jadi bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad yang tidak diutus untuk apa? Kenapa bukan Nabi Muhammad tapi Malah Yesus. iya malah Yesus? Ya seperti itu Abang. Nabi Muhammad urusannya sudah selesai Bang. Nabi Muhammad gak punya PR lagi. Makanya nanti ketika Rasulullah itu haji wada yang terakhir itu, Allah berfirman tuh, hari ini ya aku sempurnakan nikmatmu kepadamu, aku rela menjadi Tuhanmu, ya, dan seterusnya itu. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai Allah, ya, agama yang diridhai di sisi Allah itu hanya Islam. Selesai urusan. Nabi Muhammad gak punya PR, dia ngapain datang lagi? Ada itu ya Bang. Justru yang punya PR nih Yesus atau Nabi Isa. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Dia tidak pernah mengajarkan syarat masuk surga itu dengan cara penyalipan, dituduh masuk surga dengan cara disalib. Inilah yang diluruskan oleh Yesus. Dia datang kembali untuk membantah, menghakimi orang-orang Kristen itu. Orang Kristen kan percaya bahwa dia bisa masuk surga itu dengan cara Yesus disalib untuk menembus dosa, betul enggak? Betul. Nah, coba betul apa itu. kata Yesus? Ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Anda lihat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 24 ya, atau di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 20. Anda baca di situ. Ada orang kaya, pemuda kaya itu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan surga?" Percaya aku disalib gitu, kata Yesus. Enggak. Apa kata Yesus? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhanku saja. Apabila kamu ingin mendapatkan surga, hidup yang kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Yesus gak pernah ngomong kalau kamu ingin mendapatkan surga, apakah kamu tidak tahu bahwa aku disalib untuk menebus dosamu? Tidak. Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh,
Jangan bersaksi dusta. Hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata pemuda itu, guru, itu kan sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, oh kalau begitu, kalau ingin sempurna katanya, kurang satu lagi yang harus kau lakukan. Apa guru? Percaya kamu disalib? Bukan bang. Kau jual segala hartamu yang kau miliki, kau jual habis. Lalu kamu bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Tapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, apa kata Yesus? Ya, lihat. Orang kaya itu pergi dalam keadaan sedih. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan penyalipan bang untuk mendapatkan surga. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, oh Tuhan, ya, bukan. Tetapi apa? Yang menuruti kehendak Bapa yang di surga. Itulah syaratnya masuk surga bang. Iya. Artinya begini, kami kan tidak pernah dengar yang seperti inilah. Kalau di gereja kan ya cuma yang tentang Yesus terus. Makanya kan jadi pertanyaan, Islam bisa menguasai Alkitab? Ini kan jadi tanda tanya. Baru yang bagaimana ya? Yang tidak pernah diberitakan oleh di gereja sekarang diberitakan oleh kaum muslim, malah ini jadi pertanyaan tanda tanya ini kan. Ya kalau ini semua dikatakan gitu bubar ya? Kristen bang, bubar. Iya. Coba kalau disampaikan apa adanya. Saya nggak ada pelintir-pelintir ayat. Saya hanya menyampaikan saja apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Tanpa memasukkan perspektif saya. Tidak, itulah yang tertulis dalam kitab Anda. Iya, ada bukti ya, ada bukti. Ada bukti. Ya. Makanya saya tanya kepada kawan-kawan Kristen, di mana Yesus pernah menawarkan penyalipan, penebusan dosa sebagai syarat untuk masuk surga? Di mana? Satu pun tidak ada. Bahkan Yesus berkata begini dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa menghilangkan satu titik 16 bang, Matius 16. Ya. Kok 16? Ngawur aja kau ini. 17, 18, 21 bang. 19, 20. Ya. Di situ Yesus itu berkata begini. Kalau kita baca dari ayat 17 deh. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk melenyapkan, melainkan untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya itu terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencapai surga harus taat dan tunduk terhadap aturan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Tidak pernah Yesus menawarkan percaya aku disalib untuk menebus dosa, tidak ada. Itu yang menawarkan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Apabila kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kerjaan Paulus, bukan kerjaan Yesus. Lanjut. Hebat orang Islam Bang, di tahu Bang Tom kan ngerti toh? Sabar Bang Tom. Sampai berjalan tentang Yesus mengatakan dia disalibkan, itu bisa Bang Tom baca di dalam Bang Bible baca di dalam Matius 16 ayat 1 tadi. Itu yang pertama, Matius 16 ayat 1 bunyinya gini. Dan pada masa itu mulai Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem. Lalu ia meresai banyak sengsara daripada orang yang tua-tua dan pada kepala imam. Pelan-pelan kecepetan, nggak tertangkap. Biasa, santai saja. Pelan, iya.
Ya, pelan-pelan. Matius berapa? Lama 10 menit. Kita lihat dengan ini 10 menit. Matius berapa, Bang? Sabar katanya, sabar. Yang saya tanyakan di mana Yesus ya mengajarkan bahwa supaya bisa masuk surga percaya dia disalib. Di mana? Itu Nggak kan ada, Bang. Dia kan ajaran cuma dikatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa semua manusia termasuk Islam. Itu kan yang dikatakan. Yang kami dikatakan tahu. siapa? Yang dikatakan siapa? Pendeta. Pendeta lah. Iya. Apa kata Yesus seperti itu? Iya, saya kan tidak tahu. Ya, Tidak, kita cuma Bang. dengar. Yesus itu murni mengajarkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ya, kalau Anda baca di ayat 20-nya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Tuh, tidak bisa masuk surga kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kehidupan keagamaan, bentar Bang, kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa? Anda baca dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kata Yesus, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Kau ikuti yang mereka ajarkan, tapi jangan kau ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Apakah kehidupan keagamaan orang Kristen lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Tidak. Mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan, tidak bisa masuk surga menurut Yesus. Orang Kristen justru menentang hukum Taurat. Ya, hukum Taurat sudah tidak perlu dijalankan karena sudah digantikan dengan matinya Yesus di tiang salib, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia menghapus, membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Itulah yang diikuti Kristen. Bahkan Paulus dengan lancang berkata dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat adalah tinja, kotoran, sampah. Anda baca dari ayat 6, Filipi 3 dari ayat 6 tuh, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tetapi setelah pengenalanku akan Tuhanku Yesus Kristus, semuanya itu kuanggap sampah. Tuh, kuanggap kotoran, zebulon, ya, tinja. Saya baru tahu itu. Tuh, Anda ikuti Paulus, coba ikuti Yesus yang benar deh. Ikutilah apa yang dikatakan Yesus. Kami nggak ada yang bertentangan dengan Yesus, ajaran kami. Nggak ada, Bang. Kata Yesus dalam masuk surga itu percaya satu Tuhan. Percaya Yesus Tuhan Tuhan. Aku percaya. Ya. Percaya kami. Bukan umat Islam kalau tidak percaya Yesus Tuhan Tuhan. Bukan umat Islam kalau tidak percaya Tuhan itu hanya satu, tunggal. Jadi dia Kami datang percaya. ke dunia ya. Dia datang ke dunia bukan untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan, tapi mengadili ia Kristen itu sendiri. Jadinya Nah, iya. seperti itu ya, Bang. Bahkan Waduh. Jadi bagaimana ini? Kita keajaiban Yesus yang paling spektakuler, ya, yang paling dahsyat sekalipun tidak dijadikan bukti bahwa dia Tuhan. Ya, menyembuhkan orang tuli mah biasa saja, menyembuhkan kusta biasa saja. Ada keajaiban Yesus yang paling spektakuler menurut saya. Dalam Yohanes 11 ayat 41 ayat 42 43.
Yesus menengadah ke atas dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, hei Lazarus, bangkitlah. Seharusnya kalau memang Yesus Tuhan, Bang, itulah dijadikan bukti. Aku Tuhan, mau bukti, kubangkitkan Lazarus. Ini aku Tuhan, kubangkitkan Lazarus. Bangkit. Tapi apakah Yesus menjadikan itu sebagai bukti bahwa dia Tuhan? Tidak. Justru Yesus menjadikan itu semua sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu ya, jadi kesaksian pendeta, kesaksian pastor, kesaksianmu nggak penting bagi Yesus. Bahkan kesaksian Yohanes nggak penting, karena Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada siapapun di dunia ini. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan pendeta, kesaksian Yohanes saja nggak penting, kata Yesus. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi segala macam keajaiban dan sebagainya yang dilakukan Yesus itu untuk membuktikan bahwa dirinya utusan Tuhan. Makanya kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus dari Nazaret, yang ditentukan Allah untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang dahsyat, ya, yang dilakukan oleh Allah. Jadi ketika Yesus melakukan segala sesuatu itu bukan Yesus sendiri, tapi atas kuasa Tuhan. Makanya Yohanes 5 ayat 36, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Gitu loh, Bang. Lanjut, apa lagi, Bang? Ustaz Talib gantian dong, aku haus. Jangan banyak-banyak, saya berpikir ini sangat luar biasa ini. Orang Islam bisa menguasai Alkitab ini. Bukan main, hebat sekali. Belum ada pendeta hafalan kitabnya, Alkitabnya lebih saya, Bang. Iya, belum ada. Iya, betul-betul. Bukan sombong, Bang, bukan sombong. Ini fakta aja. Dari tadi ada saya buka-buka kitab. Tidak. Itu dia. Makanya nama saya Bibel Berjalan. Masa namanya Bibel Berjalan, baca dulu ah. Bibel bukan Bibel Berjalan tuh, Bang. Saya kira Bibel Berjalan berarti ini orang Kristen lah. Saya pikir seperti itu. Maksudnya itu sambil jalan pun saya bisa mengeluarkan ayat Bibel, Bang. Oh iya. Iya. Hebat sekali di abang Bibel ini ya. Bukan main. Saya masuk sedikit, Bang Bebel. Oh, silakan Ustaz Felix, gantian sama saya. Saya mau ngerokok dulu, silakan. Saya off cam dulu ya. Bang Tom, saya di sini hanya mau membuktikan siapa yang lebih mengikuti Yesus Kristen atau Islam. Boleh, Bang Tom? Tuh. Boleh, saya Bang terangkan sedikit. Bang Felix ini juga Islam. Iya, saya juga Islam. Oh. Saya hanya dari narasi yang saya tangkap tadi, di sini saya hanya mau membuktikan siapa yang betul-betul mengikuti Yesus. Karena dalam Bible dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal, karena tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, tadi kan kita sudah percaya sebagai utusan. Nah, kita buktikan di sini siapa yang mengikuti Yesus, apakah Kristen atau Islam. Boleh? Boleh, itu lebih bagus. Dalam Nehemia 8 pasal 7, di situ